Oke, selamat siang. Kita lanjutkan video tutorial kita. Kali ini kita akan melanjutkan video kita mengenai proses pembuatan konten ya, detail konten terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai proses pembuatan atau penampilan data dinamis ya, data dosen, kemudian berita, galeri, dan kontak. Kita akan membahas mengenai proses pembuatan konten terlebih dahulu ataupun detail konten ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Di sini terdapat berita ya. Jika kita mengklik judul beritanya, maka kita akan didirect ke detail beritanya seperti ini ya, seperti ini. Oke, misalkan misi budaya, kita akan ditampilkan halaman konten seperti ini ya, detail dari berita. Oke, langsung saja ya. Jika kita ingin membuat detail konten seperti pada hasil ini, maka langkah pertama kita akan membuat function di dalam controller ya, di dalam controller ya. Oke, kita akan membuka kembali project kita ya di htdoc. Oke, kemudian web application controller, kemudian controller underscore welcome. Oke, ini kita buka menggunakan editor. Fungsinya kita akan mengcopy dari function view pic ya. Oke, jadi ini function view pic-nya kita copy, kita blok ya sampai akhir, sampai di sini ya. Ini function view pic kita copy, kemudian di sini ya kita paste. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kita edit sedikit ya. Untuk halamannya di sini kan masih memanggil halaman page ya. Halaman page di sini kita ganti menjadi content underscore detail misalkan ya. Jadi untuk halaman yang dipanggil adalah content underscore detail. Halaman content underscore detail ini dia halamannya seperti ini ya, halamannya seperti ini. Nanti halamannya kita akan mengkopas dari halaman page ya, kita akan kopas dari halaman page. Oke. Oke, ini kita save ya. Ini belum ada perubahan, kalau kita refresh otomatis belum ada perubahan. Sorry, view pic ya. Di sini nama fungsinya ya, nama fungsinya di sini kita bukan view pic ya, ini kan kita kopas tadi, tetapi view content ya, view content ya. Jadi fungsinya kita kopas dari function view pic, tetapi kita rename di sini menjadi view content. Kemudian halaman yang dipanggil adalah halaman content detail ya. Oke, belum ada perubahan ya, seperti ini. Kemudian untuk halaman view content, kita di sini akan memanggil dua variabel ya, dua variabel. Kita akan memanggil variabel slug dan variabel kategori ya terlebih dahulu ya. Variabel cat ya, kategori, kemudian variabel slug sama dengan kosong seperti ini ya. Oke, kenapa kita membuat dua variabel kategori dan slug? Karena kita cek di sini ya, karena sewaktu kita membuat view di sini ya, di sidebar, kita di sini memanggil
kontennya kategori ya, kategori dan slug. Di sini muncul nanti linknya ya, localhost, kemudian web index.php, konten. Nah, konten news itu adalah kategori. Kemudian komitmen Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara itu adalah slugnya ya. Begitu juga dengan berita yang di bawahnya ini ya. Jadi itu ada di view ya, kita cek ya di view ya, view, kemudian web, sidebar. Oke, ini dia. Nah, jadi kita di sini membuat dua variabel ya. Di bawah kategori dan slug ya. Nah, itu karena di sini kita untuk detailnya nanti akan linknya itu refnya itu adalah kategori ya, kemudian slash baru slug. Nah, jadi kita memanggil dua variabel ya. Di sini kita buat dua variabel. Oke, kemudian setelah itu pada bagian nama variabel itu sama ya, sama di sini data konten, model site. Nah, yang membedakan di sini kita bukan get pick ya. Ini get pick kan kalau kita ingin menampilkan halaman ya, pick ya, karena kita nanti menampilkan artikel. Ini kan artikel, ini artikel, sedangkan di atas ini kan hanya pix ya, ini pix ya, hanya halaman ya, hanya halaman. Oke, karena kita ingin menampilkan artikel, detail artikel, di sini kita ganti menjadi nanti kita ganti ya menjadi get article ya. Jadi function di model setnya nanti adalah get article. Kemudian where slug-nya sama dengan variable slug. Nah, ini sama. Jadi kita menampilkan artikel berdasarkan slug-nya ya. Where slug-nya apa sih ya, ini result array. Ini sudah ya, result array. Oke, kemudian setelah kita ini sudah, kontennya sudah. Oke, di bagian array-nya, data array-nya, di sini kan kita ada pemanggilan data konten ya. Pemanggilan data konten yaitu ID, title, slug, dan kontennya. Nah, sedangkan di database di sini untuk artikel ya, artikel kita lihat strukturnya. Nah, di sini ada beberapa lagi, yaitu misalkan time, date ya, date, kemudian outdoor, kemudian kategori juga ada ya, kategori. Nah, ada beberapa tambahan lagi ya. Kalau di artikel, kalau di pix kan dia hanya ID, title, slug, dan konten. Tetapi kalau di artikel dia ada beberapa tambahan. Ada kategori, kontennya sudah, image headernya tidak perlu ya, nanti kita panggil melalui image. Outdoor, time, date ya. Jadi di sini bisa kita tambah ya, kita tambah. Oke, kita tambah date ya, misalkan ya, date sama dengan outputnya itu variabel. Kini kita copy biar gampang, copy data konten, ini kita ganti menjadi date ya, sesuai di database ya, ini ya, date di tabelnya ya, date. Kemudian kini kita blok, kita copy, kita paste. Berikut adalah time, ini juga time. Selanjutnya outdoor ya. Oke, outdoor. Oke, setelah outdoor image ya. Nah, biar gampang kita buat sini image, tetapi untuk filenya img_header. Nah, di sini harus sama dengan yang di tabel ya, img_header ya, header. Oke, kemudian satu lagi itu adalah
kategori ya, kategori yang di sini pakai C ya, kategori pakai C, kategori ya. Jadi ini hanya nama variabel ya, boleh bebas. Tapi kalau yang di sini ini harus sama dengan yang ada di tabel, desain tabelnya ya, nama filenya. Oke, kita save ya, kita save. Oke, belum ada perubahan ya. Nah, kemudian oke, ini sudah. Ini halaman konten detail ya. Untuk halaman konten detailnya, oke, kita cek ya, kita klik ya, Unsyah Wisuda. Ini kita klik judulnya. Oke, ini masih error ya. Oke, sebelum kita membuat halaman konten detailnya, nah ini sama pada materi sebelumnya ya. Ini kalau kita klik misalkan judulnya Komitmen Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara, kita klik ya. Nah, maka di sini kan muncul error ya. Muncul error 404 ya. Pick not found. Ini pada materi sebelum kita bahas pada bagian roots. Ya, ini disebabkan karena kita belum mendefinisikan roots. Ya, kita belum mendefinisikan roots ya. Nah, jadi sama pada materi sebelumnya, kita masuk ke bagian config ya, config. Oke, kemudian roots. Nah, ini kita buka menggunakan editor rootsnya. Oke, untuk rootsnya, oke, ini dia. Nah, kita telah membahas pada pembuatan page ya pada video sebelumnya. Nah, ini kita akan lakukan lagi untuk proses pembuatan konten detail ya. Jadi kita buat sini roots ya, root. Nah, di sini kita akan masukkan konten ya, slash. Oke, dari mana konten? Konten ini adalah kalau ini kan pix ya, ini pix ya. Kalau konten ini kita melihatnya dari sidebar ini tadi. Ini dia ya. Dari sini URI-nya adalah konten ya, konten. Oke, seperti itu ya. URI-nya adalah konten. Kalau di sini dia ada pic ya, URI-nya pic seperti ini. Profil kampus, ini URI-nya pic ya. Jadi untuk menyimpan data statis ya, pics ya. Kalau ini, kalau detail berita itu URI-nya adalah konten, baru nanti muncul kategorinya sama slagnya sama judulnya gitu. Jadi ini konten, kita masukkan di sini di rootsnya konten. Kemudian seperti tadi di sini kita buat di sini ini, kemudian slash any seperti ini. Kenapa di sini pix slash any-nya 1 ya. Di sini kenapa kita any-nya 2 ya? Ini adalah variabel 1 dan variabel 2. Jadi kalau pix dia hanya satu variabel, apapun dia any ya, maka yang menang ini adalah controller welcome view pic variabel 1 ya. Ini kontennya kita 2. Kenapa? Karena di sini dia 2 variabel, kategori dan slug ada 2 variabel. Jadi di sini kita daftarkan dia 2 variabel juga ya. Any-nya 2 kali. Ya, ini konten. Ya. Kemudian di sini sama dengan ini sama. Ini sama. Oke, kita ketik ya. Yang menang ini adalah controller underscore welcome slash function dari controller welcome, yaitu function view content. Ya, ini kita copy view content, kita paste ya. View content yang menangani root content ini adalah function view content. Kemudian slash, kalau di sini adalah variabel 1, di sini sama
ya, variabel 1. Ya, tetapi di sini kita selesaikan lagi variabel 2. Ya, variabel 1, variabel 2. Karena kita sini ada dua variabel 1, 2. Ya, variabel 1 ya, slash variabel 2. Variabel 1 slash variabel 2. Oke, seperti itu ya. Oke, kita save. Nah, sekarang rootsnya sudah ada ini rootsnya. Oke, ini notefile-nya 404 ya. Sekarang coba kita refresh. Nah, maka sini muncul error lagi, berbeda lagi errornya. Di sini errornya get article ya, di controller welcome baris ke 171. Controller welcome 171, mana dia? Ini dia. Yang get article. Ya, ini tidak bisa dipanggil ya, model set get article. Kenapa? Karena kita belum membuat function get article di modal. Di models. Ya, di models. Jadi kita kembali ke models. Ya, models. Ini dia. Model set. Kita buka ya menggunakan editor kita. Oke, ini dia model set. Nah, kita akan membuat sebelum kita telah membuat function ya, functionnya yaitu get pick. Nah, get pick. Nah, kali ini kita akan membuat variabel get article. Ya, jadi untuk get article ini hampir sama fungsinya. Function ini kita copy ya. Ini bisa kita copy. Oke, di sini kita kita paste. Kita ganti menjadi get article. Ya. Get article ini where-nya sama where, kita kosongkan ya, where. Kemudian return this db query. Query-nya select bintang from, ini bukan pix tetapi select from article, dari tabelnya article. Jadi kita ketik di sini article. Ya. Article, kemudian kita panggil variable where-nya. Ya. Jadi hampir sama dengan get pix ya. Yang membedakan hanya tabelnya. Ini tabel pix, ini tabel artikel ya. Oke, kita save. Oke, ini kalau kita refresh nanti dia errornya akan beda lagi. Nah, ini error beda lagi. Kalau tadi 404, kemudian get article, sekarang yang error adalah tidak dapat memanggil file yang diminta, yaitu web contentdetail.php. Jadi kita belum ada file bernama contentdetail.php di web, di folder view ya. Jadi sekarang kita akan membuat halaman ataupun file contentdetail.php ya. Kita akan mengcopy ya, karena ini bentuknya sama ya, sebelah kiri span 9, sebelah kanan span 3. Ini juga sama, span 9 span 3 ya. Jadi kita ke view, kemudian web, kemudian page, ini halaman page kita akan copy, kita paste ya, kita rename menjadi content detail ya, content detail.php. Oke, ini ada content detail.php ya. Sekarang coba kita refresh di sini. Nah, maka kembali normal ya. Nah, tampilan seperti ini ya. Jadi kalau kita klik di sini unsiah wisudakan 1860 lulusan, kita klik, maka di sini judulnya sudah tampil ya. Kemudian ini isinya, kontennya ya, ini judulnya, ini kontennya. Tinggal kita akan menampilkan image ya, image-nya seperti ini ya. Nah, ini kan image, ini judul, ini image, ini isinya ya. Jadi ini sama, content detail dan halaman page ini sama ya, hampir sama. Kita tadi mengcopy dari halaman page karena bentuknya sama seperti ini ya. Oke, kemudian di bagian content detailnya
Oke, ini judul sudah, judul. Ini yang judul di sini. Kemudian oke, ini judul, ini konten. Oke, untuk image-nya ya. Nah, kita akan menampilkan image di konten detail. Karena di sini belum ada image ya, karena kita mau kopas dari halaman Pix. Oke, untuk image-nya kita akan membuat image-nya di sebelum konten ya, di sini. Di sebelum konten, otomatis di sini kita enter. Nah, jadi kita masukkan image src. Ya, image src, kemudian seperti biasa echo base URL. Nah, di sini foldernya adalah, oke, kita cek ya, file ya, file kemudian blog ya. Ini untuk menyimpan image dari artikel kita, file blog ya. Berarti sini file blog, baru sini sama dengan variable image ya, variable image. Oke, kita save, kita refresh ya. Kini dia sudah tampil ya. Dari mana variable image ini ya? Ini kan judul, konten ya, ini image dari controller. Nah, ini dia image, judul, dan satu lagi tadi apa? Konten ya, konten. Ini konten. Jadi dipanggil tuh nama variable ini ya. Walaupun sini dia image header, tapi dia disimpan dalam variable image gitu ya. Jadi sini kita buat image ya. Kemudian ini kita atur, ini kan image-nya terlalu kecil ya. Ini kan span 9. Berarti di sini kita buat ya image weight-nya kita buat 900. Karena ada span 9 ya, span 9 dia 900. Kita refresh. Oke, sudah satu ini ya, satu blok seperti ini ya. Oke, kita akan menampilkan judulnya bukan di sini ya. Kita akan tampil beda sedikit dari hasilnya. Kalau hasilnya di sini, judulnya di atas. Nah, kita akan menampilkan judulnya itu di bawah. Di bawah sini ya. Jadi ini judulnya akan kita cut ya. Kita cut, kita pindahkan di bawah konten ya. Nah, di sini di bawah konten kita paste judulnya. Ups, mana dia? Sorry, bukan di bawah konten ya, di atas konten. Nah, di sini. Nah, ini dia ya. Kemudian di sini kita jadikan dia H2 misalkan. H2, tutup H2-nya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di atasnya kita akan membuat image ya. Kita akan membuat image. Jadi kita tidak menampilkan judul di atas, kita akan menampilkan image di sini seperti pada materi sebelumnya ya. Oke, asset, home, kemudian image. Oke, ini ada file Photoshop ya, teks ya. Nah, ini akan kita gunakan lagi untuk membuat image untuk detail kontennya. Oke, loading.
Oke, kita edit ya teksnya menjadi detail berita ya, detail berita. Kita simpan ya, kita save as. Oke, ini ekstensinya atau formatnya PNG detail underscore berita ya, file name detail underscore berita, formatnya PNG. Kita save ya. Nah, kemudian kita panggil di sini mg src, oke, php echo base url asset home image, kemudian detail underscore berita .png. Oke, seperti ini ya. Kita save. Sekarang kita refresh ya websitenya. Oke, sudah masuk ya detail berita. Oke, detail berita baru di sini image-nya ya, image-nya baru, judulnya baru, isinya. Kemudian untuk ini sudah unsia sudah kan, oke, ini sudah judulnya. Kita akan buat sini tanggalnya ya. Di sini kita belum ada tanggalnya. Kita akan tambahkan sini tanggalnya, tanggal update-nya atau tanggal publish-nya. Oke, judul H2 kita beri di sini BR. Nah, di sini kita buat variabelnya. Ini kita copy ya, kita copy. Kita ganti menjadi outdoor dulu ya, outdoor kita copy. Nah, oke, outdoornya ya. Oke, ini di outdoor administrator. Ini BR kita hapus ya, outdoor. Oke, administrator ya, seperti itu administrator. Kemudian date ya, date. Oke, ini date-nya. Kemudian time. Oke, time. Kita refresh. Oke ya, ini administrator. Kemudian ini date-nya, ini time-nya. Dari mana kita mengambil outdoor, date, dan time? Dari controller ya, outdoor, date, time ya. Oke, sudah berhasil. Oke, jadi ini dia hasilnya. Kalau kita refresh ya, administrator, ini date ya, dan ini time ya, seperti ini. Outdoor, date, time, baru konten. Oke, selesai ya untuk detail berita ya. Kita tes coba untuk mengklik komitmen materi pendidikan. Oke, maka detail berita sini berubah ya, seperti ini. Begitu juga dengan mahasiswa unsia juara favorit BIMNAS. Oke, sudah berhasil. Oke, untuk home-nya coba kita cek. Di home-nya di sini terdapat juga link ya di berita ya. Di slider-nya kita cek misalkan. Oke, unsyah wisudakan misalkan, kita klik. Oke, berhasil ya. Nah, ini juga berhasil ke konten ya, konten, kemudian kategori dan Slack ya. Ini konten dari roots. Oke, ini dia konten, ini rootsnya, ini kategorinya, ini Slacknya ya. Ini functionnya, ini variabel 1, ini variabel 2 di controller. Ini dia variabel 1, variabel 2 ya, kategori dan Slack. Oke, berhasil.
ya, karena ini untuk home juga sudah berhasil. Misalkan oke, beritanya mau kita baca detailnya, kita klik. Oke, sudah berhasil ya ke konten detail. Oke, sekian untuk video kita mengenai proses pembuatan konten detail. Ya, sudah selesai. Jadi sangat sederhana sekali ya konten detailnya. Jadi kita hanya mengcopy paste script ya, tinggal kita edit ini. Jadi script ini memang kelihatannya sangat panjang, tetapi ini kita hanya membuat beberapa function. Selebihnya function yang kita kopas, kita edit sedikit sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekian untuk video kita kali ini ya. Sampai jumpa untuk video kita selanjutnya ya. Kita akan bahas materi selanjutnya tentang data dinamis ya, ke data dosen mungkin ya. Oke, sekian, sampai jumpa.